Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini spesial 3 Juli 2024 kita akan mengupas sebuah tema data nasional diretas Kartu Indonesia Pelajar Kuliah amblas, kurikulum cabul tuntas dan UKT menggilas. Sebagaimana kita ketahui, dunia pendidikan tinggi meradang dengan hilangnya data Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang tidak di-backup oleh Pusat Data Nasional. Konon kabarnya begitu. Nanti kita coba gali informasinya ke pakar IT kita, owner Mimbar tuh. Ya. Akibatnya ribuan mahasiswa penerima kartu tersebut pupus harapan keberlangsungan kuliahnya. Semakin menambah daftar persoalan pendidikan karena sisipan materi cabul akibat sekularisasi dan liberalisasi yang ditujukan oleh membumbung tingginya UKT apa dan bagaimana. Kita akan mencoba membicarakan bersama tiga narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Irwan Saifullah dan yang kedua adalah Bang Hardi Joyo Hadikusumo, owner Batu. Baru. Yang ketiga adalah Yai Yusuf Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam narasumber, para warahmatullahi pembicara, wabarakatuh. apa kabar Waalaikumsalam. semuanya? Sehat ya? Ya, Sehat. Alhamdulillah, barokah, Cak Selamat, Ya Presiden Ustadz, PKAD. Erwan Saifullah mungkin kita cuap-cuap awal ya Ustadz. Kalau kita perhatikan ini kan ruwet 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 gitu ya, bukan kerja 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 kerja. Ini benar-benar ruwet ruwet ruwet. Dan ironis justru ini di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang luar biasa ini kalau kita perhatikan menyeruak berbagai persoalan mulai dari judi online, korupsi. Kita kemarin membicarakan mengenai rupiah anjlok, APBN jebol, sehingga IKN itu potensial mangkrak dan ada dugaan korupsi, potensi korupsi sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hari ini kita akan mencoba mengupas seperti apa sebetulnya kalau kita bicara masalah kedaulatan informasi kita, kedaulatan data kita. Yang ini sebetulnya menambah daftar hal yang sama ya kalau kita bicara masalah tahun 2023, yakni jebolnya 330 juta informasi data yang ada di Dukcapil ya, pada pendudukan catatan sipil yang data Dukcapil itu yang diduga bocor itu berisi informasi soal nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir, dan akta nikah hingga tanggal pencetakan KTP. Luar biasa sekali, sangat vulgar sekali. Ini apa ini, Ustadz Irwan Saifullah? Kalau Anda melihatnya nih, dan saya kira ini sangat merisaukan ya, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan kita yang dipertanyakan sejauh mana sebetulnya arah pendidikan ini yang semakin sekuler dan semakin liberal. Silakan Ustaz Irwan Saifullah diberikan catatan Ya, pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita dibersamai dengan Cak Selamat, Presiden PKAD, demikian juga Kiai Subsin yang tidak asing lagi. Ya, demikian juga Alhamdulillah kita dibersamai dengan wartawan kondang, ya Bang Hardi Joyo Hadi Kusumo ya. Luar biasa ini. Ya, sekali lagi Cak Slamet, tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya kecuali adalah ya semuanya ini seperti yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinasehatkan oleh para ulama, para habaib, ya ormas-ormas Islam termasuk juga Hizbut Tahrir tidak pernah henti-hentinya ya. Ini semuanya adalah pembalasan Allah SWT terhadap berbagai macam ya kegoliman, ya kejahatan, kebohongan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk Pak Jokowi, Cak Slamet ya. Kembali lagi saya sampaikan ya, nasnya lagi ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarroh pun niscaya dia akan melihat dan juga merasakan pembalasannya. Ini menarik ini Cak Slamet ya.
Menarik sekali ini. Ya, betul-betul menarik kalau kita lihat ini bagaimana ya Pak Jokowi ini yang sudah diagung-agungkan ratingnya 70 sampai 75% kepercayaan masyarakat. Ini sudah top ini. Ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana ya dia direndahkan, dihinakan oleh Allah SWT melalui ya ambruknya rupiah ya. Sekarang ini luar biasa. Ini hacker yang terduga peretas ini adalah ransomware geng brand cyber ini, Cak Selamat ya. Luar biasa dia ini. Ya, data jutaan ada malah yang 300 juta. Data juga ini terbobol ini. Luar biasa ini Cak Selamat ya. Yang menarik ini di kotanya Cak Selamat ini, yakni di kota Surabaya ini ya PDNS 2 kalau tidak salah ya diretas ini dan imbasnya itu mengalami lumpuh. Ini pusatnya di Surabaya ini tidak selamat ya dibobol ini lumpuh sempat lumpuh itu. Ya, bagaimana katanya hebat Pak Jokowi ini berhasil kerja 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 hebat hebat. Ternyata lumpuh. Coba itu loh. Ya, dan korban lain juga ini yang tidak kalah penting ini hampir 282 kementerian, ya, lembaga dan juga pemerintah daerah pengguna PDNS 2 tadi ini. Ya Allah. Sama saja kalau Pak Jokowi mengatakan 70 sampai 75% dia itu hebat, dipercaya. Kalau saya ibaratkan memiliki istana yang megah, dia berhasil, tidak selamat ya. Tapi kemudian malingnya itu enak saja masuk, ya, membunuh anaknya, merampok hartanya, memperkosa ya para istri, anak perempuannya, gitu loh. Ya, terus kemudian tidak ada masalah gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa tamparan keras ya kepada Presiden Jokowi yang kerja 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 kerja. Yang kedua juga lucu juga ini Cak Slamet ya. Jadi peretasnya ini meminta maaf gitu. Ya, peretasnya ini meminta maaf gitu. Ini ya Allah menampar Pak Jokowi ini. Si Budi Ari dan kawan-kawan belum meminta maaf ini. Tapi peretasnya meminta maaf terlebih dahulu. Sebetulnya ini juga ya melecehkan, merendahkan sekaligus ngibul ini, ngibulin Pak Jokowi ini. Ya, kamu ini siapa ini? Ya, gitu. Luar biasa. Ya, yang lain lagi ini juga, ya Allah, mentertawakan Pak Jokowi. Awalnya minta itu ya, berapa miliar itu. Nah, sekarang nggak usah minta. Nah, gitu. Tak gratiskan saja, gitu ya. Itu juga, ya Allah, menghina itu, Cak Slamet. Dan uangnya tolong dipakai untuk mendanai teknologi informasi, sehingga teknologi informasinya hebat. Dan untuk mencari pakar-pakar yang hebat. Nah, seperti ya Bung Hardi Joyo Hadikusumo ini harusnya dibeli katanya si peretas tadi itu ya, geng Brain Cyber tadi itu ya Selamat. Nah itu saya pikir Cak Selamat. Nah makanya berbagai macam analisis ya. Yang pertama itu begitu sebetulnya teroposnya dan begitu lemahnya sebetulnya Jokowi ini. Dia sudah banyak mempermainkan orang, menghina orang, menindas orang, mempermainkan hukum, ya mendolimi. Nah sekarang ternyata dia dibalas banyak orang ini, Cak Selamat. Salah satunya orang luar ini. Nah dipermainkan. Dan ada beberapa informasi lain. Nanti ini kalau setelah dia selesai mau dibuka rekening dia berapa, omongan-omongan dia yang seperti diungkapkan oleh siapa? Purnawirawan Jenderal Fahru Rozi, ya demikian juga si mantan KPK. Nah, baru-baru ini juga adalah si Hasto gitu Selamat ya. Nah,
Ini data sudah berkejahatan, ini data berseliweran dan jumlahnya banyak. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan ini dibuktikan oleh ya geng Brain Cyber ini, Cak Slamet. Ya, begitu mudahnya untuk ya memukul balik atau menjatuhkan Pak Jokowi kalau tidak bisa dilengsarkan. Nah, itu Cak Slamet. Nah, yang kedua tentu ya. Jadi yang pertama tadi ini dibalas itu segala macam ya kejahatannya, penindasannya, kezalimannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini Cak Slamet memang berbagai macam lawan ini juga menyiapkan ini ya terus-menerus mengintai Pak Jokowi kalau tidak bertobat, Pak Jokowi kalau tidak membebaskan para ulama ya, menyelesaikan kasus KM 50 ya, mengembalikan Badan Hukum FPI, Hizbut Tahrir ya, membebaskan Gus Nur dan juga lain sebagainya ya, termasuk sandra-sandra seperti SYL, Johnny G. Plate, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali musuhnya ini, Cak Slamet. Apalagi gengnya si Rudi Kamri, ya. Demikian juga Denny Siregar. Ini mereka juga sudah diubun-ubun kemarahannya mereka itu. Seperti yang saya katakan kemarin, ya. Kata Rudi Kamri, silakan, wih Jokowi, kamu mau korupsi, anak kamu menjadi wakil presiden, anak kamu menjadi gubernur, menantu kamu menjadi gubernur, ya, besan-besan kamu, ponaan-ponaan kamu menjadi komisaris BUMN, silakan sudah semuanya. Ya, satu kata yang mewakili rakyat, memuakkan Jokowi itu memuakkan. Ini berarti musuhnya banyak ini Cak Salman. Dan begitu begitu lemahnya sebetulnya ini realitas Cak Salman. Begitu lemahnya ini ya BIN, ya Polri, ya demikian juga cybernya mereka juga ini. Nah, begitu lemahnya. Apalagi nanti kemudian menggulung atau meringkus Pak Jokowi setelah dia lengser. Mudah sekali ini Cak Slamet. Ya, maka sekali lagi kita nasihatkan kepada Pak Jokowi dan Prabowo ini segera bertobat. Melakukan seperti yang saya nasihatkan tadi, Cak Slamet. Ya, begitu Cak Slamet. Terima kasih Ustadz Irwan Saiful Ya, atas pengantarnya yang ini sebetulnya lebih banyak terkait dengan negatif legacy Presiden Joko Widodo ya di akhir pemerintahnya sampai dengan 20 Oktober masih menyisakan PR yang banyak, PR berat ya, PR-PR berat. Ini bukan lagi manifestasi dari kerja 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 tapi ruwet 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 ruwet. Nah, kita coba konfirmasikan ke pakarnya ini. Kita akan mencoba menghubungi Bang Hardi Kusumo. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Bang Hardi, sebetulnya ilustrasinya seperti apa ya secara teknis sebagai orang yang concern terhadap persoalan data ini ya, yang saya melihatnya ini dalam domain digital ya, pembahasan mengenai digitalisasi dan disampaikan di situ di antara akibatnya itu ribuan mahasiswa penerima kartu tidak mendapatkan database-nya kembali karena disinyalir katanya tidak ada backup-nya. Seperti apa sih ilustrasinya Bang Hardi? Baik, Ustaz. Ini saya jelasin dulu ya. Sebenarnya di apa ini? Sebentar, Ustaz. Ini ada istilah sebenarnya pemerintah juga dari rezim ini ya udah banyak blinger juga sih. Tapi saya nggak menyalahkan institusi di dalamnya karena banyak saya pengalaman pernah masang server di Kominfo tahun 2008 dan saya juga pernah masang server di Badan Sandi Negara di Ragunan itu samping sebelum Ragunan ada kantornya itu tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, itu juga saya pernah pasang. Nah, saya pernah pengalaman situ. Tapi sebelumnya kita coba cross check dulu. Di sini ada istilah Baik, nah, di sebentar ya. sini ada istilah namanya perbedaan hacker dan cracker. Jadi memang salah kalau salah sebut itu agak tersinggung gitu ya. Contoh-contoh kalau hacker itu dia memperbaiki sistem. Jadi orang orang memperbaiki itu dinamanya disebutnya hacker dalam programming di sini ada websitenya langsung dijelaskan juga di
djkn kemenko.co.id ya, perbedaan hacker dan cracker ya. Nah, cara kerja hacker yakni mencari celah keamanan perusahaan dan memperbaikinya supaya lebih ketat atau aman. Nah, contohnya mungkin waktu dulu tahun 2008 atau 2009 tuh saya memperbaiki komputer itu disebut ya teknisi komputer. Kalau kalau di dalam bahasa gaul disebut hackernya gitulah, gitu kan. Nah, kalau kalau dia mencuri komponen, mencuri segala macam, itu namanya cracker dia. Dia merusak sistemnya sampai merusak jaringannya segala macam, itu namanya cracker. Nah, itu dari istilah aja mungkin udah banyak yang salah disebut itu. Nah, terkait tadi keamanan data ya, saya pernah masang di Kominfo itu lantai 3 dulu waktu servernya masih di lantai 3. Nah, itu memang agak longgar ya. Waktu itu saya cuma masang kabel jaringan doang, bawa server, masuk di slotnya, itu nggak dijagain memang ya waktu itu. Nah, itu sebegitu ringkinya memang keamanan. Tapi nggak tahu apakah itu prosedur masih di level bawah atau apa. Karena saya juga cuma masang waktu itu, masih ilmunya masih minim lah segala macam. Nah, mungkin dianggapnya nggak terlalu apa, nggak terlalu penting. Nah, mungkin dianggapnya nggak terlalu penting ya, Stat ya. Iya, iya, iya. Nah, Yang dianggap penting apa ya? nah, kalau ketika dianggap penting itu sama seperti di Badan Sandi Negara saya masuk. Nah, waktu itu di Badan Sandi Negara itu saya ditugasin dulu masang apa ngikutin suruh instruksi dari programmer. Oh, kamu masang di sini, nanti kamu ikutin instruksinya codingnya dari saya. Nah, itu sebelum masuk kita harus manggil dulu apa disebut dulu namanya, terus di ruangan depan itu kan. Nah, terus di sebelum masuk pintu masuk itu dia harus keluar dulu orang yang dituju, orang yang apa? Orang yang bersangkutan dulu yang tuju. Nah, itu sebelum pas kita masuk ada levelnya lagi. Terus masuk lagi, terus security masuk security card lagi. Nah, barulah di situ masuk ke server. Nah, server pun masih server dummy itu, server contoh maksudnya, server apa tuh namanya? Kalau kita buat itu masih berupa komputer contoh dulu. Nah, kamu buat di sini, nanti codingnya dijelaskan apa-apa, nanti baru kamu setelah selesai codingnya sudah berjalan, barulah nanti kamu dilempar. Itu masih apa semakin ketat begitu. Jadi kalau ada kerusakan data segala macam, apa dijebol hacker segala macam, itu kayaknya saya agak-agak risk apa, agak-agak kurang srek ya. Mungkin mungkin ya saya menduga sih ya nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin sampai segitunya gitu loh. Sampai sehebohnya gitu, sampai sampai servernya Mabes Polri juga kena, terus data-data segala macam. Saya agak-agak bingung gitu, kok kok bisa, kan semestinya kan ada pemotongan putus data langsung gitu, begitu begitu ada apa, begitu ada crash di mana gitu, itu biasanya si programmer itu dia buat langsung pemutus data otomatis gitu. Walaupun di samping itu juga ada antivirus segala macam. Nah, terkait dengan Pak Roy Suryo pernah bilang itu menterinya bilang Windows Defender. Nah, Windows Defender ini memang skalanya komputer, komputer biasa, komputer kantoran gitu kan. Yang Ustadz pegang ini, Ustadz Irwan dan Ustadz siapa nih, Ustadz Yusuf Sin juga pegang, itu ada di Windows Defendernya. Itu skala kecil, ibaratnya ibarat satpamnya komputer lah dari situ gitu loh. Nah, kalau satpam komputer itu kalau bagi cracker itu ya gampang lah dimatiin atau apa, itu memang modifikasinya gampang banget. Nah, terkait keamanan data ini, saya menduga ya ini nggak tahu ya, memang ke, ke kelakuan rezim ini aneh-aneh gitu lah. Di samping di hari ini nih ada berita juga di KPP dipecat, terus kemarin lagi putusan MK segala macam, terus lagi putusan MA, terus lagi berkelanjutan lagi sampai server apa sampai data PDN dijebol, itu kayaknya ada sesuatu di balik itu yang entah saya nggak tahu apaan gitu. Tapi menurut sepengetahuan saya, yang pengalaman saya dulu tahun 2008-2009 masang server itu ketat banget, penguasaannya ketat banget, dan sudah melalui prosedur dan yang benar gitu loh, di kementerian itu. Nah, apakah ini kelakuan rezim ini sekarang udah di luar batas atau di luar batas ya karyawan-karyawan itu atau gimana gitu? Saya juga kurang tahu. Tapi nanti saya coba kulik-kulik lagi. Nah, di sini kalau skala kecil karena saya juga pengalaman ya. Nah, ini juga sempat
kena kemarin 2 hari yang lalu jam 3 malam saya kena. Kena di apa ini saya coba share share ini ya, share screen ya. Sebentar, share screen. Jadi intinya backupan itu selalu ada atau gimana itu Bang Ardi? Harusnya ada. Kalau pengalaman saya tuh jadi server A ke server B ke server C itu ada itu. Dan itu ada anggarannya. Saya pernah masang di Kemendikbud cuma PC 1 dia lempar data ke atas ke lantai 17 itu. Kalau nggak salah itu ada. Saya ingat saya lantainya pokoknya di atas 10 lah gitu loh. Nah, itu ada itu pelemparan data itu ada gitu loh. Nah, tapi apakah kelakuan rezim ini di dilepas atau gimana saya kurang tahu gitu dan itu belum ada kepastian dari media atau segala macam belum ditelusuri lebih lanjut. Ini sebenarnya hilang atau gimana sih gitu loh. Saya nggak bilang mau mau apa ya gimana ya, nanti salah sebut bisa bahaya gitu loh karena belum ada bukti konkretnya, tapi saya nggak percaya kalau itu nggak ada backup atau saya nggak percaya kalau itu nggak ada nggak ada pengamanan gitu. Anak buahnya pasti pasti lebih jago lah, lebih ada orang-orang yang mumpuni di situ loh. Nah, di sini saya coba. Nah, di sini ternyata Mim Bartup itu pernah kena 3 hari yang lalu, kena phishing file cracker ya. Ketika saya coba ada mau benerin hard disk dan ketika saya download, kok ini ada yang aneh gitu. Nah, kalau sebagai orang IT itu paham, oh ketika komputer udah ada yang aneh, ada yang harus protokol yang harus dijalankan gitu. Protap ya, protap yang harus dijalankan ya, saya langsung cabutin semua harddisk penting. Nah, sisa cuma Windows System aja. Dan ketika virus itu berjalan, ya dia nggak bakal kena sistem tersebut. Di sini saya pasang ada 6 harddisk di sini. Nah, tapi alhamdulillah semuanya aman dan virusnya nggak sempat menyebar. Nah, ketika itu tapi tepat jam 3 malam ternyata dia mengirimkan dia sudah berhasil menguasai tiga email dan kemudian jam berikutnya dia berhasil 4 email. Total semua ada sekitar 9 atau 9 lebih email lah, 10 lebih email yang ada di komputer saya. Dan kemudian berhasil diselamatkan ya 4 yang berhasil lolos. Dan kemudian nggak sampai 1 kali 24 jam sekitar dari kenanya jam 3 pagi, jam 3 malam ya, jam 3 pagi dan berhasil balik lagi ke tangan saya jam 9 atau 10 pagi. Nah, itu sempat nggak tidur, akhirnya saya tidur jam ya setelah zuhur lah. Nah, ketika itu berjalan dan sebelumnya juga saya udah pengalaman ngurusin beginian. Nah, itu sebenarnya mudah ngurusinnya, gampang gitu loh. Sepanjang orangnya amanah dan ketemu dengan sistem yang tepat, ketemu dengan protokoler yang tepat gitu loh. Nah, nggak pakai ribet-ribet urusannya. Sebenarnya kalau di sistem itu tuh nggak ribet. Ini contoh dari Google aja itu nggak ribet sebenarnya. Dan kalaupun pemerintah ini mau sebenarnya nggak ribet gitu loh. Tinggal ngomong aja sama si penjaga itu kenapa. Dan ini kenapa kok seolah disembunyikan, kok dibiarin aja data itu lepas, kan nggak mungkin. Pasti ada, karena saya waktu itu pernah masang server jadi tahu gitu loh. Ada backup sekian itu tahu gitu. Nah, kalau mungkin ada kesalahan sistem atau apa ya pasti yang bersangkutan tuh sebenarnya bisa dipenjara, sistem IT-nya, programmernya atau yang penjaga sistemnya, sila satpamnya lah, itu bisa berpenjara gitu loh kalau dia bisa lolos itu. Dan mereka itu kenapa bisa meloloskan itu gitu, bahkan sampai ke semua sistem. Nah, di sini aja email itu bisa balik 1 kali 20 cuma dalam rangka waktu nggak sampai 6 jam lah kalau salah saya hitung lah, jam 3 pagi sampai jam 9 malam ya, nggak sampai jam 9 pagi ya, dari jam 3 malam sampai jam 9 pagi itu nggak sampai inilah ya. Sebenarnya kalau memang mau diurus itu mudah dan murah gitu loh. Nah, ini 17 hours ago ya, your password has changed.
Jadi ini ada satu akun yang memang ketinggalan 2 hari sebelumnya baru saya urus. Nah, itu punya email email punya temen dan dia cuma udah, wah kok logout gitu. Nah, inilah contoh-contohnya. Nah, kalau memang sistem itu memang mau murah dan mudah, nih contoh saya tuh punya punya berbagai ada sekitar 6 apa 7 hard disk gitu. Saya bingung mau nge-backupnya pakai apa. Ada sekitar ya udah ada sekitar di atas 20 terabyte lah kalau dipikir-pikir ya. Dan saya berpikir karena ini barang fisik pasti akan rontok gitu, akan rusak suatu waktu. Nah, ketika 3 tahun lalu, 4 tahun lalu saya berpikir cobalah saya upload ke Google Drive. Nah, akhirnya upload ke Google Drive ya memang batasnya 15 giga. Dan di sini saya berhasil ngakalin sampai 8 tera, 1,67 tera, 2,58, 2 tera, 933 gigabyte, 1,44 tera, 665 itu, dan masih ada beberapa lagi akun yang belum saya capture gitu. Nah, akhirnya saya pindah-pindah di beberapa email dan itu dengan biaya murah, nggak sampai ratusan ribu gitu loh. Aduh, kadang-kadang ini rezim ini memang nyari duit atau nyari apa sih gitu loh. Coba deh bicara dengan orang IT yang tepat. Saya bisa mungkin training nanti Kominfo ya kalau mau training untuk gimana cara backup data ke Google dengan murah gitu loh. Mungkin bisa gitu loh, ya. Nanti saya ajarin lah. Tapi kalau dengernya statement menterinya kayak begitu terus karena Windows Defender, data kita hilang dengan semudah itu ngomong, berarti ada apa gitu loh. Orang-orang IT-nya kok kenapa nggak ikut bicara? Ada apa di balik itu gitu. Ya, saya berpikirnya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah saya sampai detik ini saya kurang percaya gitu apa yang dikatakan sama rezim ini, bahwa dia kehilangan data segala macam. Nah, itu karena belum ada bukti konkret lebih lanjut, dia harus yang berbicara itu harus orang bersangkutan, penjaga servernya, penjaga BSNN-nya, segala macam, atau penjaga datanya. Dia harus bicara gitu loh. Nah, itu kenapa kehilangannya? Nggak mungkin, dan itu bisa disalahkan banget itu. Ibarat satu komplek ada satpam. Terus di situ di depannya sebelum ada satpam itu ada kantor polisi. Kantor polisinya itu jaga ribuan orang gitu loh. Nah, kok bisa kebobolan maling semua satu komplek dengan ratusan rumah hilang semua, TV segala macam, motor, mobil, kok bisa hilang gitu. Nah, itu harus dijelaskan sama si penjaga satpamnya dan eh, polisinya itu, kantor polisinya itu gitu loh, Sat. Itu ibaratnya seperti itulah, Sat, ya. Sekian dari saya, Sat. Kira-kira contohnya seperti itulah. Terima kasih Bang Hardi. Ya, coba diformulasikan apa yang disampaikan oleh Bang Hardi itu supaya kita yang kolonial-kolonial bisa menyerap apa yang dimaksud oleh Bang Jelas Hardi. ya. Saya coba berikan kesempatan ke Bang Udin ini. Bang Udin, apa ini komentar Anda nih Bang Udin soal peretasan data nasional dan ini akan membawa implikasi kepada layanan negara terhadap rakyat, terhadap masyarakat ya, kaitannya dengan tadi yang disampaikan di berbagai media, diantaranya adalah KIP kuliah yang tidak terbayar sehingga layanan kesinambungan mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke dalam penerima KIP kuliah itu tidak terlayani keberlangsungannya, dan ini menambah daftar yang lebih carut marut kalau kita bicara masalah dunia pendidikan yang semakin liberal dan sekuler. Bang Udin, silakan Bang Udin diberikan perspektifnya. Ya, terima kasih dan Selamat Sugianto. Ya, ini terkait peretasan PDN atau hilangnya data memang sudah sangat kacau ya, dan memang terjadi berkali-kali ya. Sudah dulu sempat terjadi seperti disebutkan tadi di awal bahwa peretasan ini terus berulang, dan sepertinya tadi ini menandakan bahwa siapapun rezimnya itu tidak pernah ya menganggap rakyat itu penting, data itu penting ya. Jadi rakyat itu tidak pernah dianggap penting ya. Dianggap penting itu ketika dibutuhkan suaranya saja, dielu-elukan, kalau mau minta dana dari masyarakat, minta gotong royong, tapera dan lain sebagainya. Jadi data masyarakat itu dianggap tidak penting ya. Jadi ini juga kan sampai 282 instansi terganggu akibat ini ya. Kemarin kebetulan tanggal 1
mengantar ayah dan ibu mertua ke imigrasi ya, itu antriannya luar biasa ya. Ya mungkin bisa jadi efek dari pertasan PDN ini ya, sampai kemudian pengantriannya luar biasa ya, itu jam 10, jam setengah 11 ya, antrian sebanyak itu baru melayani 11 orang ya, artinya kan sangat ruwet sekali ya, sangat ruwet sekali. Mungkin tadi dikatakan ada sampai ribuan paspor yang kemudian tidak bisa terbit ya setelah tanggal 20 Juni itu ya. Jadi memang terkait juga data KIP kuliah yang kemudian mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang selama ini mendapatkan beasiswa ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu juga tidak bisa kemudian mungkin mencairkan dananya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya akibat dari peretasan ini ya. Dan yang tadi ujungnya juga, apakah ini juga terkait politik ya? Karena kita juga masih ingat Menkominfo ini kan ketua umum Projo ya. Dia di bulan Januari atau di tahun 2022, kita masih ingat omongan Budi Aristiadi yang mengatakan bahwa semua partai politik mengambil langkah yang hati-hati pada Pilpres 2024 ya. Karena ketika kalah masuk penjara semua. Maksudnya apa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Kemudian setelah Menkominfo Johnny Gerard ditetapkan sebagai tersangka BTS, tidak lama kemudian Budi Aristiadi mengatakan akan membubarkan Projo ya. Namun kemudian buru-buru Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Menkominfo untuk menggantikan Johnny Gerard ya. Jadi jabatan Menkominfo kan jabatan yang seharusnya orang-orang yang kompeten lah, paling tidak dari sisi pendidikannya juga berkaitan dengan informasi ya. Namun kan Budi Aris jadi kan bertolak belakang ya, jauh lah, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Memang tadi jabatan-jabatan yang sangat politis ya, yang tidak diisi oleh profesional, dan ya akhirnya terjadi seperti ini. Jadi ya intinya kalau kita melihat yang kejadian berkali-kali, artinya pemerintah atau rezim ini memang tidak pernah menganggap rakyat itu penting, sampai data-datanya pun ya diumbar bebas, kan sudah berkali-kali ya, peretasan data dan lain sebagainya sudah berkali-kali. Dan ini yang juga mungkin menyebabkan banyaknya maraknya penipuan ya, penipuan ataupun kemudian data-data seperti tadi ya, Sandi di m-banking dan lain sebagainya itu mudah terbobol ya, dan dengan modus-modus yang seperti ini mungkin ya, ya karena saya juga pernah menjadi korban ya, ketika saya membeli barang di online shop ya, memang ya ternyata barangnya sedang dikirim, tiba-tiba ada SMS masuk ya untuk kemudian mengecek barangnya sudah sampai mana. Ternyata itu bentuknya PDF ya. Nah, ternyata setelah itu langsung ya eh, apa namanya isi rekening terkuras habis ya, benar-benar hanya disisakan saldo minimal ya. Artinya memang kejahatan digital itu semakin marak terjadi ya. Apalagi setelah kemudian hari ini ada peretasan hacker ya, ya tadi siap-siap saja data kita itu tidak bakalan aman ya. Dan tadi pemerintah juga ujung-ujungnya ya bersikap biasa saja. Ujung-ujungnya minta tambahan anggaran, kan seperti itu yang terjadi. Ada diretas, kemudian minta tambahan anggaran agar sistemnya bagus ya. Faktanya ya berkali-kali anggaran yang digelontorkan yang disetujui oleh DPR kan hasilnya nihil ya. Buat website IKN ya aja websitenya nggak bisa dibuka. Buat website revolusi mental, websitenya nggak bisa dibuka, gangguan. Udah Jadi itu. emang nggak ada kerjanya gitu, emang nggak ada kerjanya gitu. Jadi memang ujung-ujungnya hanya menghabiskan anggaran ya. Ya, dan baik pemerintah maupun DPR kan ya sama-sama tahu ya. Yang penting gaji DPR-nya lancar lancar saja ya. Ya contohnya kan sudah pernah disepil ya, bagaimana gaji dan tunjangan DPR yang luar biasa oleh salah satu anggota DPR baru ya, Kris Dayanti yang tidak terpilih lagi, ataupun kemarin juga disepil lagi oleh Mas Hanafi Rais ya, terkait gaji anggota DPR yang nilainya luar biasa ya. Ya, ya jadi itu ketika anggota DPR-nya juga gajinya lancar ya, ketika kemudian pemerintahnya dia win-win solution ya, win-win solution agar kemudian sama-sama enak. Jadinya ujung-ujungnya anggaran yang dimainkan. Ya tadi ujung-ujungnya yang tetap menjadi korban rakyat ya, pajaknya dinaikkan, terus juga kemudian iuran-iuran yang diwajibkan semakin banyak, dan intinya dari peretasan data nasional ini yang dirugikan adalah rakyat ya, yang datanya semakin bisa ya dijual di mana-mana, bisa kemudian mudah ya mendapatkan serangan cyber ataupun penipuan digital akan semakin marak gitu. Jadi ya itu tanggapannya saya terkait. Iya, iya. Bang Udin, kalau ini satu lagi pertanyaan.
Kalau kita melihat apa kejadian demi kejadian seperti yang ada sekarang yang terkait dengan kedaulatan digital kita, sebetulnya Bang Udin sendiri melihat sistem keamanan digital kita ini seperti apa. Dan menarik tadi yang disinggung oleh Ustadz Irwan Saifullah, pesan hackernya itu tolong benahi sistem pengelolaan data nasional Anda. Apa apa perlunya adanya anggaran, ruang anggaran yang lebih untuk bisa menata. Sepertinya kok kayak kayak bersambut ya dengan apa? Ya, silakan silakan Bang Iya, Udin. iya. Iya, iya, memang sepertinya keamanan digital kita itu dibuat lemah atau memang tadi biar anggarannya terus bertambah ya. Tiap tahun kan setiap institusi kan meminta tambahan anggaran. Makanya kan setiap kemudian dibahas ya RAPBN untuk tahun depan atau terkait nantilah tahun 2025 di masa pemerintahan Prabowo Gibran nantinya kan luar biasa anggarannya sampai 3.500 triliun ya dengan defisit 600 triliun. Artinya belum apa-apa sudah mau ngutang 600 triliun walaupun utang jatuh temponya 800 triliun. Jadi apa namanya luar biasa ya. Jadi seperti main-main saja ya. Kemarin juga kita masih ingat bagaimana Bank Syariah Indonesia BSI ya, yaitu yang sampai 1 hari lebih ya kita tidak bisa transaksi. Kita mau transfer ke BSI atau dari BSI mau transfer kemana nggak bisa. Itu kan sangat mengganggu sekali ya. Sampai data keuangan yang sangat urgent milik bank aja nggak beres ya. Jadi ya ini kan bank plat merah ya BSI ini ya termasuknya. Ya juga apa namanya sudah terbukti ya bahwa selama ini data keamanan data itu ya tidak pernah dijaga dengan serius ya. Jadi ataukah ini memang sengaja dibikin seperti itu agar anggarannya selalu naik? Ya karena selalu kita lihat setiap ya pengajuan anggaran untuk RAPBN berikutnya itu semua ya kementerian, semua lembaga, semua institusi itu minta kenaikan anggaran. Ada yang 2 kali lipat, ya ada yang bahkan berkali-kali lipat. Ya. Jadi luar biasa. Jadi intinya seperti ingin dapat kucuran anggaran yang besar, ya yang bisa jadi ujung-ujungnya menjadi bancakan para elit-elit di institusi atau lembaga terkait. Gitu. Kan sudah Oke. sering ya kita lihat. Gitu. Oke, terima kasih Bang Udin atas pencerahannya. Saya coba terakhir berikan kesempatan kepada Yai Yusufsin untuk memberikan perspektif seperti apa sebenarnya tata kelola digital kita ya. Kalau kita bicara masalah ini bagian dari kewajiban negara untuk bisa memastikan layanan keamanan yang menjadi bagian kebutuhan yang harusnya direalisasikan oleh negara karena ini adalah bagian dari pelayanan umum yang harusnya dipastikan negara bisa hadir di dalamnya direpresentasi oleh penyelenggara negara karena keamanan sebagaimana kesehatan pendidikan itu satu kewajiban mestinya menjadi sebuah kewajiban konstitusional dan kalau kita bicara dalam perspektif Islam ini kewajiban syar'i yang harusnya dilakukan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Yusuf Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, Ustaz Yai. dan Bar, Masya Ya, Allah. ya saya kira butuh dicerahkan ya kita semuanya. Bagaimana sebetulnya meletakkan problem-problem yang luar biasa sekali kalau kita mencoba memperhatikannya kaitan satu dengan yang lain bukan berdiri sendiri ini sebuah problem yang sistemik sifatnya karena satu problem yang satu dengan yang lain saling berkaitan dengan problem-problem yang lain. Artinya ini adalah sebuah problem sistemik kalau kita bicara masalah data nasional itu menjadi kunci bagaimana memastikan layanan di semua bidang apalagi itu melibatkan ratusan kementerian seperti apa idealitas dalam perspektif ideologis ya perspektif Islam tentu saja sebagai seorang muslim di negeri mayoritas muslim terbesar kedua yang ada di dunia ini harus direalisasikan ya Yusuf Sin. Baik, terima kasih Ustadz Selamat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa forum apa ya kita ini? Forum Perubahan dan Transparansi Publik, Masya Allah. Jadi, Publik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya ada beberapa perspektif yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Selamat dan juga termasuk tema yang kita bahas di kesempatan kali ini.
Yang pertama bahwa kita harus menyadari uh, posisi dari sebuah negara terhadap rakyat. Negara ada dalam rangka untuk riayatus syu'unil ummah, untuk mengurus urusan umat, ya. Jadi urusan umat ini dalam sebuah negara itu sangat banyak, ya. Termasuk yang paling vital selain memenuhi kebutuhan mereka, ya, memenuhi agar rakyat itu bisa menjalankan kehidupannya, terpenuhi kebutuhan pokoknya, ya, kebutuhan-kebutuhan, intinya kebutuhan yang menjadi dasar, ya, makan, minum, termasuk memiliki rumah, ya, terpenuhi pendidikannya, dan termasuk juga selain kebutuhan tadi adalah rakyat punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, dan fungsi negara salah satunya adalah memberikan keamanan kepada rakyatnya, ya, baik dalam keamanan dalam negerinya, termasuk ancaman keamanan yang datang dari luar. Nah, sekarang tantangan kita di era yang digital seperti ini, ya, nampak memang eh, keamanan dari sisi cyber ini menjadi hal yang tidak boleh kita acuhkan, tidak boleh apa namanya eh, di tidak diperhatikan oleh negara. Bahkan, ya, serangan cyber saat ini yang kita tahu bahwa saat ini banyak sekali negara itu bertransformasi menjadi negara-negara yang secara mengurusi urusan umat itu dia berbasis data, gitu kan, berbasis maksudnya data digital dan seterusnya. Maka, ya, menjaga keamanan masyarakat dari sisi digital, misalnya menghindarkan dari serangan-serangan cyber tadi, ya, kalau bahasa Bang Hardi tadi ya serangan cracker, ya, teringat Iya. nama biskuit itu, cracker itu. Emang sering diplesetin kan? Cracker ya, intinya lah gitu, ya. Nah, eh, artinya memang negara itu harus eh, memberikan jaminan keamanan itu terhadap rakyat, ya. Kalau kemudian misalnya ada spekulasi atau memang ini bisa dibuktikan sehingga tidak dinaikkan statusnya bukan spekulasi lagi, gitu kan, bahwa ternyata gangguan keamanan itu datangnya dari dalam negeri. Nah, ini bahaya ini. Kok bisa gitu kan kalau misalnya gangguan itu dilakukan oleh warga negara. Nah, ini bahaya gitu kan. Ada sesuatu yang lebih parah lagi kalau seandainya gangguan ini justru serangan ini, ya, ini dilakukan oleh oknum-oknum terkait, gitu kan, pejabat kita misalnya. Nah, kalau memang itu yang terjadi itu lebih parah lagi. Artinya negara, ya, yang seharusnya memberikan keamanan di sini menjadi negara yang meneror rakyatnya. Saya rasa gini, kalau kita berbicara tentang meneror rakyatnya ini, memang nampak ini, rakyat ini apa negara saat ini tidak hanya meneror dari sisi tadi keamanan cyber tadi. Ada polisinya neror rakyat. Rakyat merasa saat ini diteror, gitu kan. Kita lihat bagaimana kasus banyak sekali kasus, ya, nampak bahwa polisi yang seharusnya memberikan keamanan rakyat secara langsung, tapi itu tidak nampak, tidak diberikan. Ini kan menyalahi fungsi negara kalau dalam pandangan Islam, gitu kan? Ya, kita lihat kasus misalnya yang mana itu yang apa namanya beredar di Sumatera itu baru-baru ini yang dikeroyok oleh polisi itu kalau nggak saya, atau Oh iya betul, seseorang dikeroyok yang meninggal polisi, itu. betul betul. Di Padang, di Medan, Padang. Padang. Afif Maulana. Padang ya, Padang. Padang ya. Nah, itu kan apa namanya Tempo, ya, yang mengatakan, wah, sumber beritanya dari kami. Kenapa Anda maksudnya mencari yang memviralkan, kan gitu. Jadi eh, Tempo ingin bisa fake, ya, berhadapan langsung dengan polisi, tapi nampaknya polisi nggak berani untuk melakukan hal itu. Itu yang nampak gitu di permukaan dalam pemberitaan yang ada. Nah, kasus Vina, ya, Cirebon sampai sekarang ini belum selesai. Juga nampak bahwa ternyata memang eh, berhadapan antara rakyat dengan pihak berwajib, gitu kan. Sebelumnya ada Sambo, ya kan, dan seterusnya. Dan banyak sekali kasus
kasus di mana rakyat itu merasa bahwa dia diteror, merasa diancam, tidak mendapatkan keamanan dan seterusnya. Ya, di apa namanya, dari sektor ekonomi misalnya, rakyat pun juga tidak merasa bahwa negara itu memberikan pelayanan, memberikan perhatian kepada mereka. Banyak rakyat merasa mereka dibiarkan untuk memenuhi kebutuhannya secara sendiri, secara mandiri, bahkan negara hadir ya terasa bagi mereka ya bahwa negara itu hanya memperberat keadaan mereka dengan sejumlah pajak-pajak yang saat ini Masya Allah luar biasa, dan para pengusaha itu merasakan besar ya, sangat merasakan banget bagaimana penerapan pajak-pajak yang ada itu dengan jenis-jenis yang bermacam-macam itu ya cukup memberatkan, artinya sangat-sangat memberatkan gitu kan, sampai ada teman pengusaha yang bilang ya mungkin dari 100% dividen yang bisa apa maksudnya ya uang yang bisa kita dapatkan ya mungkin hanya 40% yang menjadi milik kita karena memang pada dasarnya ya sebagian besar habis tergerus dengan pajak-pajak tadi. Jadi di sini kita akhirnya tidak ragu ya rakyat akan bilang bahwa negara menjadi malak rakyat. Nah, di sini nampak dari aspek ini negara tidak hadir menjadi pelayan rakyat ya, fungsi negara sebagai ra'in ya, sebagai pengurus rakyat yang mengurus urusan seluruh rakyat, memberikan jaminan keamanan dan seterusnya, itu tidak dirasakan oleh rakyat. Dalam kasus pendidikan kita lihat ya, pernah pejabat negara sekelas menteri bilang bahwa ya kuliah nggak wajib sih, artinya nggak butuh-butuh juga maksudnya. Nah ini kan eh, apa ya pernyataan yang sebenarnya tidak perlu sih dikeluarkan oleh seseorang dengan jabatan seperti itu gitu. Nah nampak bahwa seakan para pejabat kita ya yang memegang kendali urusan-urusan masyarakat ya dalam hal ini pendidikan itu mau cuci tangan, intinya tidak peduli gitu. Nah rakyat akhirnya dengan pembebanan UKT yang begitu sangat tinggi ya dan juga biaya-biaya yang lain juga sangat tinggi, itu sangat terasa bagi bangsa ini untuk bisa cerdas. Padahal kan Indonesia punya tekad untuk apa namanya tahun 2045 kalau nggak salah ya, itu menjadikan Indonesia emas katanya. Nah ini sementara kebijakan-kebijakan yang diberlakukan itu tidak sesuai dengan spirit Indonesia emas 2045 itu ya. Nah dari aspek pendidikan seperti itu terasa ya, terasa rakyat seakan diteror juga untuk tidak kuliah, untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terteror rakyat dengan apa namanya pembebanan uang-uang untuk kuliah yang sangat tinggi dan yang lain-lain sangat banyak sekali, ini kalau mau disebutkan daftarnya panjang banget. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini di kesempatan yang mulia ini ya bahwa Islam melihat bahwa negara ya berkedudukan sebagai ra'in, sebagai pengurus urusan umat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya, dan wal amir ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi amir ya, khalifah itu menjadi ra'in, pengurus urusan rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya atas amanah yang diberikan kepadanya. Nah, harusnya ini disadari oleh para pejabat kita, para penguasa di negeri ini, penguasa tertinggi khususnya Pak Jokowi dan juga mungkin nanti Pak Prabowo yang sudah jelas nanti akan melanjutkan estafet pemerintahan Jokowi. Hendaklah mereka menyadari bahwa amanah mereka sebagai penguasa tertinggi ya, itu
benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harusnya menyadari bahwa kedudukan mereka, fungsi mereka terhadap rakyat itu adalah sebagai ra'in, sebagai pengurus urusan rakyat, urusan pendidikan rakyat, urusan ekonomi rakyat, urusan keamanan rakyat, dan semua itu wajib harus mereka perhatikan, harus mereka berikan sepenuh hati kepada rakyat. Ya, jangan berlaku sebaliknya, menjadi yang membebani rakyat, ya, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan, setiap sikap yang akan mereka jalankan mengelola rakyat ini. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam, ya, para penguasa, para pejabat, mereka harus menyadari betul mereka ada sebagai ra'in. Nah, saya ingin menyebutkan dari sisi balagonya dan juga dari sisi aspek bahasa Arab ya mengenai hadis tadi, ya, wal amir ra'in itu atau kamakal. Kita tahu bahwa gini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap kalian, bahkan termasuk pemimpin kalian, ya, adalah ra'in. Ra'in ini kan kata yang digunakan, ya, untuk mengembala nantinya, gitu kan. Jadi ra'in itu dari kata ra'a ya ra'i, ya, atau apa, ra'a yar'a, ya, ra'in. Artinya itu artinya mengembala, dan dari situ juga rakyat itu, kata rakyat, ra'iyah itu diturunkan dari kata ra'a tadi, ya, ra'iyah, rakyat. Ya, jadi bahasa Indonesia rakyat juga sebenarnya dari kata bahasa Arab situ, gitu kan. Dari hadis itu salah satunya. Nah, ra'in itu artinya pengembala. Ya, gembala pengembala itu kalau ngurus gembalanya gimana sih sebenarnya? Ya, ini hewan loh sebenarnya. Hewan ketika dia gembalain di padang gembala, dia akan jaga. Jangan sampai ada serigala atau hewan buas menerkam hewan gembalaan. Itu akan dijaga tuh sama pengembala. Ketika dia mengembalakan hewannya, dia akan lihat situ ada jurang atau tidak. Dia akan jaga agar tidak terpeleset dan terjatuh hewannya itu ke jurang. Nah, seharusnya, ya, pendekatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, mendidik kita, gitu kan, melalui hadis tersebut, itu dipahami oleh para penyelenggara negara ini. Harusnya mereka menyadari bahwa mereka itu harusnya lebih, ya, besar lagi perhatiannya, melebihi perhatiannya pemilik gembala, ya, terhadap hewan gembalaannya dalam mengurus rakyat. Ini yang harus disadari oleh mereka. Saya kembalikan kepada Ustaz Rahmat. Terima kasih Yai Yusufsin, saya kira sudah jelas ya. Persoalan-persoalan yang dikuak tadi tentu harus dikembalikan sebagai bagian dari peringatan terhadap penguasa agar benar-benar bisa memahami kewajiban konstitusional maupun kewajiban sebagai seorang muslim. Bukankah Jokowi itu juga seorang muslim, Prabowo juga seorang muslim, harusnya menggunakan Islam sebagai parameter kan, bukan selain Islam. Ustadz Irwan Saifullah barangkali mungkin bisa closing statement Ustadz di bagian akhir. Ustadz, silakan Ustadz. Peringatan keras kepada Jokowi dan Prabowo Ustadz. Ini sudah mengkonfirmasi seluruh skandal-skandal dan kejadian saat ini, ya, terutama skandal pembobolan PDSN ini, termasuk skandal besar ini, ya. Ini mengkonfirmasi bahwa rezim ini adalah rezim populis, sekuler, otoriter. Nah, sekali lagi, Cak Slamet ya, ini rezim populis, sekuler, otoriter. Nah, coba bisa dibayangkan, ya, peretasan atau pembobolan data ini, ya, orang awam saja sudah mengerti, gitu. Ya, yang pertama tentu akan terjadi itu pembobolan rekening. Yang kedua, pencurian akun-akun medsos. Yang ketiga, penyamaran kejahatan. Yang keempat, pencatutan nama pinjol.
Yang kelima, teror telepon. Yang keenam, target politik. Sudah habis ini. Ya, ini mengkonfirmasi negara ini sudah sekuler, kapitalis, radikal ini. Ya, kekayaan alam, batu bara, nikel sudah dijuali, laut dijuali, hutan dijuali, tanah sudah dijuali. Ya, termasuk rupiah, hutang juga dijual juga, Cak Slamet. Nah, sekarang ini yang terakhir, data rakyatnya ini habis sudah sekarang ini. Nah, yang semuanya sudah tahu itu pembobolan rekening berkali-kali terjadi pembobolan atau terjadi money laundry. Wah, bisa disusup-susupkan nanti diambil lagi. Ya, saya korupsi 11.000 triliun ada di saku saya ini. Katanya Presiden Wakanda itu ada, tak titipkan dulu di akunnya Cak Slamet. Bisa itu, nanti tak ambil lagi. Bisa itu, gampang itu Cak Slamet. Pencurian akun medsos. Nah ini bagaimana itu Bos Hardi Joyo Hadikusumo, ya berbagai macam akun-akun besarnya hilang, mati. Ya, itu biasa akunnya Bang Refli Harun. Jadi yang oposisi-oposisi ini banyak dimatikan atau yang bisnis-bisnis besar itu mati. Tapi itu bisa berpindah, tak pindahkan dengan nama lain nanti itu jadi bisnis besar ini kepada Cak Slamet tak jual. Itu perkara yang sangat gampang itu Cak Slamet ya. Demikian juga yang paling berbahaya penyamaran kejahatan. Gitu. Banyak sekali yang tidak jelas itu. Ya hanya tukang batu, hanya siapa gitu ya penjual es lilin. Dia itu teroris gitu karena ada data-data jejak digital itu. Ya Allah. Nah, apalagi ya orang korupsi dirancang sedemikian rupa, orang mencuri, orang membunuh. Pernah kasus Antasari Azhar itu. Ya, nah itu semuanya data ini gampang sekali digunakan untuk penyamaran. Teror telepon. Nah, ini ya Presiden PKAD sering kan ditelepon, ya ayo beli nih barang ini murah, murah, murah. Dari mana ini data para marketer ini menelpon kita ini teror terus ini teror marketing ya gitu. Demikian juga ya seringkali kita dikasih WA hadiah gitu terus kemudian disuruhlah kita ke ATM ya ditipulah masyarakat di situ ya. Nah, yang paling berbahaya ini adalah target politik ini Cak Slamet. Kita pernah mendengar ini ada sekitar 53 juta data siluman. Nah, gitu. Coba ini gampang digandakan ini, Sret. Ya, nanti pengumumannya KPU ya, Sret, yang ini menang duluan sekian terus 56% terus. Gampang itu perkara ini yang dikatakan ini target politik. Yang kedua, ya kalau menurut saya kalau skandal ini tidak diselesaikan, sudah tamat itu riwayatnya itu Jokowi. Tamat itu riwayat Jokowi karena ini sudah beredar ini sekarang. Yang pertama ini bisa menjadi bisnis besar ini Cak Slamet. Data ini ratusan juta ini sudah masuk di ya grup tadi apa namanya? Nah, di grup apa namanya? Di grup geng Brain Cyber tadi itu sudah masuk di situ. Jadi kalau dia kemudian dikasihkan lagi, apakah tidak mungkin dia sudah mengopi? Gampang itu dia dianggap bagus sekarang dia termasuk pahlawan dia termasuk orang baik mengembalikan sudah di copy nanti tak jual kepada Bos Hardi Jaya Adikusumo tolong ini jualkan ini ya nanti diecer gitu luar biasa yang kedua kemungkinan yang kedua bisa terjadi juga yang dikatakan dia kan sudah minta 131 miliar gitu Cak Slamet. Dan dia itu minta maaf dengan sadar dan mandiri tanpa paksaan. Lah kalau rezim Wakanda ini memang sudah biasa bohong, sudah biasa ngakali. Sesungguhnya sudah dibayar ini. Mungkin tidak. Sangat mungkin. Kamu harus ngaku begini ya, tak bayar lebih dari situ.
kecil 131 miliar ini. Tapi yang paling berbahaya yang dikatakan oleh Kiai Subsin tadi ini, ya rezim ini sudah tabiatnya orang dalam itu main-main apa saja bisa dijual, termasuk nyawa pun dimainkan untuk mendapatkan uang, itu sudah biasa. Ini mengorbankan rakyatnya untuk mendapatkan fulus dan fulus ini, dolar itu sudah biasa. Nah, yang keempat yang paling berbahaya ini Cak Slamet, ini yang saya sampaikan ini, nasihat ini. Ini betul-betul serangan lawan politik ini. Yang ini mengkonfirmasi sesungguhnya lemah. Ya, Singachiro ini lemah, Singachiro ini kalau nggak bertobat habis nanti digantung itu setelah lengser ini. Nah, ini nasihat saya ini. Ya, sudah berbagai macam dan ini data sudah banyak menyebar. Ya, Hasto saja sudah banyak bisa nyanyi itu sekarang. Ketika dia diserang, dia sekarang nyanyi balik yang terakhir ini. Banyak yang mau bisa dinyanyi. Nah, yang lain juga punya nyanyian-nyanyian ini. Ya, apalagi Presiden BKAD itu berita-berita A1 di bawah meja saya pikir banyak. Apalagi bocor halus, berani menantang dia itu. Banyak sekali data itu, Cak Slamet. Ya, mohon maaf, Cak Slamet. Banyak wartawan yang mencari berita A1 dari lapangan. Tapi sesungguhnya banyak dia yang sudah mendapatkan itu. Dari serangan-serangan itu sudah dikasih itu, Cak Slamet. Nah, membeli. Nah, sadapan-sadapan rekening, sadapan-sadapan rapat, sadapan-sadapan membegal mahkamah kakak, mahkamah adik, itu semuanya sepertinya sudah terbobol itu Cak Slamet ya. Nah, ini ngeri nih. Makanya sekali lagi kembalilah. Ya, sistem ini memang penting. Makanya nanti kalau negara Islam itu dibiayai dengan biaya yang mahal, pakar-pakar seperti Bung Hardi Joyo Hadikusumanya akan dipanggil dan akan dibayar dengan bayaran yang mahal. Dan siapa yang paling hebat disuruh datang dan dibayar untuk membuat sebuah pengamanan dan terus-menerus meningkatkan update dan terus meningkatkan kunci-kunci itu sampai tingkat tinggi. Kalau ada yang namanya hacker atau apa cracker tadi itu, semuanya akan diundang semuanya itu. Cracker juga akan diundang, dibeli, dibayar itu. Yang kedua, sebetulnya pengamanan yang paling penting itu adalah kepemimpinan kepala negara, khilafah inilah. Yang dia dibaiat untuk taat kepada Allah SWT. Yang dia dibaiat, dia itu memang sudah memiliki janji kepada Allah SWT, bukan kepada oligarki. Ya, tapi dari sistem sekuler demokrasi ini, dia sudah membuka seluas-luasnya. Sudah mengumumkan diri menjadi makelar gitu. Istilah kasar sekarang makelar. Istilah yang agak keren regulator, Cak Slamet. Penguasa ini regulator. Tukang nawar-nawarkan, tukang ngatur-ngatur doang itu. Tapi yang paling tepat dia itu makelar gitu. Nah, karena makelar berarti semua bromocora, penjara, pencoleng, perampok, oligarki itu diundangi semuanya untuk mengirimkan uang-uang tadi, setoran-setoran tadi. Nah, jadi gampang dibobol di situ Cak Slamet. Kalau di sini hanya satu orang itu yang menentukan rahasia, itu satu orang, yakni imam besar, khalifah atau amirul mukminin. Satu orang. Dan ini akan dikontrol oleh banyak orang. Lah ini bukan si Zainuddin Ngachiro yang memegang tadi itu, tapi sudah seluruh oligarki tadi. Maka jebol lah. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan, kalau skandal ini menguap lagi, maka saya mengkonfirmasi ini ada kemungkinan yang paling kuat ini yang keempat tadi ini serangan yang sangat keras ini kepada Presiden Zainuddin Ngachiro tadi. Demikian Cak Slamet. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Kita mengkhawatirkan dan kita harus mengantisipasi keberlangsungan rejim dan sistem Ngachiro yang bobrok ini karena sekuler radikal dan liberal ini terutama juga kalau nanti
kita juga sangat khawatir rezim dan sistemnya itu sebagaimana yang merupakan bagian dari pembahasan santer sekarang tentang kurikulum itu jadi rezim dan sistem cabul. Ini juga kita antisipasi jangan sampai terjadi. Silakan Ustadz Yai Yusuf Sin, bisa diberikan catatan khusus mengenai kurikulum cabul yang nampaknya disisipkan di sistem kurikulum kita ini, Ustadz. Yai, silakan Yai. Baik, terima kasih Ustaz. Selamat pemirsa dimanapun Anda berada. Ini sekalian menjadi closing statement saya ya di kesempatan kali ini. Jadi sesuatu berita yang juga cukup menghebohkan negeri ini salah satunya adalah terkait tentang rekomendasi dari Kemendikbudristek ya tentang panduan penggunaan rekomendasi buku sastra bagi pada program sastra itu masuk kurikulum Merdeka. Ya, kita tahu bahwa ya kurikulum Merdeka ini kan baru mau diterapkan menggantikan kurikulum 13 yang sebelumnya sudah juga dilaksanakan, tetapi kemudian mau diganti gitu kan dengan nama kurikulum Merdeka. Ya, ini juga perlu patut untuk kita 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 bahas ya gitu kan mengenai transformasi nama aja gitu kan. Padahal ternyata kalau kita lihat tidak terlalu banyak yang berbeda. Ini proyek juga gitu. Itu mungkin sudah pernah saya singgung juga kali ya di forum yang lain. Nah, yang saya ingin fokuskan di sini mengenai kurikulum cabulnya itu gitu loh. Ternyata mengenai panduan penggunaan rekomendasi buku sastra ini dalam kurikulum beredar memang kalimat-kalimat yang vulgar gitu kan, kalimat yang porno. Yang saya mungkin karena ini saya ngutip di Republika aja ya, mungkin nanti ada sensor-sensornya juga gitu kan. Nah, sebutkan aja misalnya beberapa penggalannya ya. Di situ dikutip ya, salah satunya adalah tetapi lelaki itu menarik tubuhku kemudian bersamanya dengan gerak mengayun ke bawah yang indah, sebuah disensor bergelora hingga disensor. Aku tidak melawan, bahkan disensor kami terurai saat dia berbisik peran seterusnya. Ini semua benar-benar secara nyata, ya, secara vulgar itu mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat, frasa-frasa yang benar-benar vulgar, ya, seks dan seterusnya. Ya, atau kita menyebutnya adegan cabul lah gitu kan. Nah, tentu kita di sini sebagai kaum muslimin ya wajar untuk kemudian melihat ini sebagai persoalan. Jadi sebelum saya mengomentari itu, ternyata memang tanggal 29 Mei kemarin dari NU Circle ya, saya kutip dari Ahmad Rizali, beliau sudah mengingatkan sebenarnya Mendikbud Ristek ya Nadiem Makarim agar kemudian menarik kembali dan tidak menyebarkan adegan seksualitas yang ada dalam karya-karya sastra itu di lingkungan sekolah. Dia mengatakan bahwa cukup keras ya menurut saya, adegan cabul yang mengumbar narasi seksualitas dan persenggamaan sangat tidak layak masuk kurikulum pendidikan nasional. Nadiem harus menghentikan kecerobohan ini. Jadi memang benar-benar itu berkali-kali dia ceroboh itu. Dan tapi mungkin cerobohnya disengaja kali ya. Ya kan? Walaupun memang di tanggal yang sama, tanggal 29 bulan Mei itu direspon dari pihak Ristek, mereka mengatakan bahwa ya itu memungkinkan untuk dicabut. Ini menjadi masukan yang dibahas oleh tim kurator katanya ya. Itu dia jelaskan kepada Badan dan Kurikulum. Nah, lalu kemudian tanggal 30-nya hari berikutnya Muhammadiyah juga termasuk yang cukup keras mendesak agar itu dicabut ya. Melalui Pak Amir Rahman dia mengatakan bahwa mendesak agar buku panduan penggunaan rekomendasi buku sastra ditarik dari peredaran karena merekomendasikan buku-buku sastra yang sebagian isinya mengandung kekerasan fisik dan seksual serta perilaku hubungan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali ke topik utama kita bahwa peran negara sebagai roin, sebagai pengurus rakyat itu
dalam Islam itu nyata. Ya, itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang penguasa, ya, kepala negara khususnya, dalam hal pendidikan, dia selain berusaha tidak memberatkan rakyatnya dalam hal biaya agar rakyat itu bisa mengenyam pendidikan hingga yang paling tinggi kalau bisa. Jadi tidak ada maksudnya batasan atau adanya persepsi bahwa oh yang negara hanya menjamin pendidikan yang dasar aja misalnya gitu kan. Ya kalau negara bisa menjamin yang setinggi-tingginya kenapa harus dibatasi sampai pada SMP ya kalau nggak salah ya. So, sekolah apa wajib belajar 9 tahun lah bahasanya kira-kira gitu. Kalau bisa sampai yang tinggi-tinggi kenapa enggak? Ya, jadi tidak perlu negara mengeluarkan statement ya melalui pejabatnya mengeluarkan statement bahwa kuliah itu tidak perlulah mungkin atau tidak wajib lah atau apalah dan tidak perlu seperti itu. Justru harusnya negara kalau bisa gitu kan berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak terbaik hingga jenjang yang paling tinggi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bukan dari aspek situ saja, dari segi biaya gitu kan. Lalu misalnya urusan selesai, kewajiban sudah terpenuhi, negara pun juga harus bisa melihat dan mendudukan bahwa persoalan pendidikan ini sejalan juga dengan persoalan apa namanya ya persoalan tujuan bernegara ya bagaimana negara itu bisa menciptakan rakyat yang punya kepribadian Islam ya kalau misalnya ini disepelekan oleh negara bagaimana jadinya nanti rakyatnya misalnya dia mendapatkan pendidikan yang tidak menghargai menghormati tidak paham lagi tentang norma-norma ya norma adab ya apa namanya ya dan juga termasuk terlebih norma agama misalnya ya kan ini akan sangat dikhawatirkan ya apa yang saat ini sebenarnya sudah sangat nampak di tengah-tengah kita tentang krisis akhlak yang ditampakkan oleh apa namanya oleh pelajar yang sering tawuran dan seterusnya ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti harusnya negara berpikir keberhasilan akan kurikulum yang hari ini dicanangkan dan terus diganti nama-namanya ya budi pekerti yang kemudian jadi kurikulum merdeka yang berasas Pancasila lah gitu kan kurikulum sekarang dikenal juga dengan kurikulum Pancasila gitu kan ya merdeka. Nah ini berhasil atau tidak berhasil harusnya itu dievaluasi harusnya disadari gitu kan karena memang persoalannya ternyata tidak sesimpel itu gonta-ganti kurikulum lantas kemudian masyarakat atau anak didik akan berubah budi pekertinya akhlaknya jadi baik kan begitu kan. Nah, oleh karenanya sekali lagi negara itu harus memperhatikan termasuk konten-konten ya bahan ajar dan seterusnya yang akan disampaikan kepada masyarakat ya kalau yang nampak seperti saat ini mengenai kurikulum cabul itu nyata dan yang menginisiasi negara gitu kan nah ini luar biasa gitu kan sangat-sangat parah lah kalau kita sebut sebagai ketelodoran gitu kan sangat-sangat terlihat gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Yusuf Sin atas tambahan pencerahannya. Ada hal yang memang luput dari perhatian kita, penegasan di persoalan kurikulum cabul. Silakan Bang Hardi karena merasa penting untuk disampaikan sesuai dengan tema yang dibuat. Silakan diberikan tambahan Bang Hardi Joyohadikusumo. Mau mimbar tuh kan. Baik, nanti tadi sempat terputus juga, tapi karena memang belum persiapan ya biasa jadi admin gitu ya. Nah, saya melihat bahwasanya ya memang rezim ini ada yang aneh-aneh lah ya. Ada sesuatu yang dibalik ini ada apa gitu. Nah, semoga nanti setelah kita jelaskan ini mungkin ada koreksi lah atau ya setidaknya
karyawan-karyawan atau asisten-asisten itu bisa berbicara lah, bersuara gitu. Minimal minimal ada apa sih gitu loh kan. Karena nggak mau juga mereka disalahkan sebagai karyawan, sebagai sebagai mungkin yang sistem IT-nya segala macam. Mereka nggak mau disalahkan seperti itu, Ustaz. Nah, sebenarnya ngurus data itu atau ngurus ngurus IT itu bisa murah, Ustaz, sebenarnya. Ya, ini contoh juga waktu itu saya Mimbar Tep itu pernah kena hack. Nah, ini juga kelihatan ya, Ustaz, di kamera saya. Nah, sebentar ya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, di kamera saya. Nah, Iya, ya, kelihatan, nah kelihatan. ini selamat datang kembali ke akun Anda. Nah, itu 2 hari lalu pernah kena hack. Bukan kena hack ya, pernah kena crash karena eh, saya sempat mau cek hard disk tapi dapat aplikasi yang salah. Jadi mungkin saya itu tuh saya ngerasa oh ini ada yang aneh gitu. Nah, sempat saya cabutin semua hard disknya segala macam. Nah, tapi akhirnya jam 3 malam sempat kena juga. Nah, sebelumnya beberapa bulan lalu segala macam banyak juga ada teman-teman yang YouTube-nya kena hack segala macam ya. Kena crash kayak gini, kena phishing namanya, phishing scam data. Nah, itu berhasil kembali gitu kan. Saya bantu lah berhasil kembali. Nah, setelah itu kita kan lapor juga ke YouTube segala macam. Nah, sebenarnya ngurus itu mudah gitu loh. Cuma permasalahannya adalah permasalahan di birokrasi ini, Ustaz, gitu loh. Di birokrasi ini memang anak buah itu, karyawan itu nggak diberikan kebebasan gitu loh. Nggak diberikan kebebasan untuk ngurus semuanya. Ngurus segala setidaknya mungkin dipikirnya ya ini ini keputusan pimpinan. Contoh waktu itu saya pernah kerja di sebuah kampus swasta. Nah, akhirnya karena saya butuh beberapa alat gitu dan tidak disetujui, akhirnya saya juga kena kena efeknya sama para mahasiswa. Akhirnya saya mundur karena ini merasa udah nggak bener ini, ya kan? Nah, setelah itu saya juga pernah kerja di instansi pemerintahan, di dinas juga. Nah, itu ada pagu anggaran 45 juta untuk maintenance 200 komputer itu, tapi dalam rangka waktu dalam rentang waktu 40 1 tahun. Nah, 1 tahun itu si Bung Herudin pernah saya ajak juga bekerja di situ ya, ikut bantu-bantu lah. Nah, 45 juta untuk anggaran ngurus 200 komputer gitu kan. Nah, jadi memang sistem yang dibangun di demokrasi ini memang merusak gitu dan nggak memberikan tidak adil lah termasuk bagi pekerja kecil, termasuk bagi pengusaha yang mungkin sekarang buruh juga udah pada teriak gitu kan. Nah, itulah sekelumit. Jadi kemungkinan besar apa namanya para petinggi-petinggi negeri termasuk menteri ini ya istilahnya bicara tapi nggak pakai data gitu loh, nggak pakai asbun lah, asal bunyi lah, sama seperti yang Ustadz Irwan bilang memang 11.000 triliun mungkin bisa gitu. Nah, sama seperti Roy Suryo bilang ngetawain itu kok pakai Windows Defender. Itu memang seasbun asbun begitu. Jadi karena suara saran-saran pakar-pakar IT, saran-saran karyawan-karyawan yang tidak didengar ya ya ini jadinya seperti itu gitu loh. Jadi kemungkinan besar mereka masih simpan atau masih apa, tapi ya karena nggak diberikan hak bicara ya sudah gitu loh. Nah, jadi saran saya ya inilah seperti Bung Hairudin ya, mungkin punya M-banking pernah jebol, mungkin mungkin Ustadz Irwan juga punya M-banking tapi Bismillah lah mudah-mudahan nggak kena gitu kan, atau yang lainnya gitu. Nah, sepanjang itu sistemnya buatan manusia, saya pernah bilang sama temen, sepanjang itu sistemnya buatan manusia, pasti ada manusia lain yang bisa memperbaiki, manusia lain yang bisa merusak, manusia lain yang bisa mengutak-ngatik sistem itu ya, sepanjang sistemnya buatan manusia. Jadi saya sendiri sebagai orang IT itu nggak punya M-banking gitu loh. Ya, karena kenapa? Kalau duitnya hilang, ya, kalau uangnya hilang, saya bisa lapor karena
Ya, saya nggak pakai m-banking kok. Saya pakai aja ATM. Kenapa kok bisa hilang? Saya bisa tuntut itu bank gitu loh. Mungkin agak repot sedikit. Nah itu karena saya tahu. Nah, waktu itu saya pernah kerja ngurusin sistemnya perbankan itu sampai ke ujungnya Pulau Jawa. Dari ujungnya Banten sampai ujungnya Pulau Jawa itu saya pernah pasang aplikasi bank swasta ya, salah satu 5 bank swasta terbesar ya. Nah, itu udah berbasis Windows. Nah, itu usernya pun, petugasnya pun agak kebingungan dan bilangnya agak lemot gitu ya. Memang beda gitu kalau ketika sistem itu sudah dimodifikasi sesuai dengan kemauan manusia, ya susah memang. Nah, begitupun dengan sistem demokrasi ini ya, memang agak ribet, Ustaz ya. Kalau udah kita ngomongin sistem demokrasi ini ya, kita mestinya kembali ke sistem yang memang sesuai dengan aturan-aturan yang ditulis di dalam Al-Quran gitu, Ustaz. Sekian dari saya, Ustaz. Terima kasih semuanya, Bang Hardi, Joyo Hadikusumo, Bang Khairuddin, Yai Yusuf Si, dan Ustadz Irwan Saifullah. Semoga pencerahan kita ditangkap sebagai bagian dari kontribusi positif intelektual kita sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap negeri ini. Dan terus kita memantau setiap kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, lebih karena sayang kita untuk memberikan kritik atau masukan kepada para penyelenggara negara. Khusus kepada Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi akan menyudahi jabatan presidennya dan tentu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak ketika kematian itu datang padanya. Dan ini menjadi catatan juga bagi Prabowo bahwa jangan main-main dengan kekuasaan ini. Sesungguhnya kekuasaan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Terima kasih atas semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum.